Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang. Oke, kita sudah masuk di pertemuan kedua di bab kesepakatan atau negosiasi. Nah, untuk materi hari ini saya sudah kirim di Classroom. Sebentar juga saya kirim di WhatsApp. Rekaman di YouTube juga akan saya save dan kita akan bahas juga di sini sebagai tatap muka daring. Baik, saya akan share materinya. Nah, materi kita hari ini adalah menjelaskan bagaimana syarat tercapainya persetujuan atau kesepakatan dalam negosiasi. Nanti juga akan ada struktur teks negosiasi. Nah, di mana sebelumnya kegiatan 1 yaitu bagaimana ciri-ciri teks negosiasi sudah juga, dan kegiatan kedua ada yang masih ingat kegiatan kedua? Ya, kegiatan kedua itu cara menyampaikan pengajuan dan penawaran dalam negosiasi. Nah, untuk kegiatan ketiga sebenarnya ini saya sudah jelaskan sepintas di materi pertama. Oke, kita lihat dulu materinya yang ada di Classroom. Nah, ini. Jadi ini adalah pertemuan kedua ya, di semester genap. Syarat tercapainya persetujuan dalam negosiasi, dan juga nanti kita akan bahas struktur negosiasi. Nah, dalam mencapai ya, tujuan negosiasi, halo, jelas suara saya kedengaran? Jelas di Pak. Oke, jelas ya. Kalau yang di layar ini bisa tidak dilihat di HP-nya? Halo? Iya Pak. Bisa gitu? Iya. Oke. Nah, perhatikan. Untuk mencapai kesepakatan ya, dalam sebuah negosiasi, ini ada yang harus kita perhatikan. Ini sebenarnya sudah dibahas di pertemuan pertama. Sebagian sudah dibahas, sebagian besar. Nah, sampaikanlah negosiasimu dengan santun. Yaitu syarat yang pertama, apabila kita ingin melakukan negosiasi, sampaikanlah dengan sopan dan santun. Tidak ada tekanan atau paksaan. Ya, saya sudah kasih contoh pertemuan pertama, contoh negosiasi. Ya, misalnya Rani yang mau dibelikan HP sama bapaknya, dia tanya bapaknya, Pak, kalau bapak tidak, ya, kalau bapak tidak membelikan HP Rani, maka saya akan meninggalkan rumah. Wah, itu ada tekanan dan paksaan. Nah, sedangkan yang dilakukan Rani, ini nomor 1, kalau kamu baca itu teks negosiasi yang berjudul HP baru, nah, bayangkan Rani mempersiapkan bahasa yang akan disampaikan kepada bapaknya selama 2 minggu ya, untuk mendapatkan kata santun ini. Saling menguntungkan. Apa yang diuntungkan? Kalau Rani, yang diuntungkan dia bisa mencari tugas-tugas di internet, dia bisa mengirim tugas secara daring, dia bisa menghubungi orang tuanya kapan saja supaya cepat pulang. Nah, apa yang diuntungkan oleh orang tua Rani? Ya, tentunya kebahagiaan melihat anaknya mempunyai HP. Kesepakatannya bersifat praktis, artinya bisa diterapkan, bisa dilakukan. Syaratnya Rani, kalau mau dibelikan HP
HP-nya harus dimanfaatkan ke hal-hal yang positif? Apakah Rani bisa mengiyakan melaksanakan itu? Ya. Nah, coba kita analisis ya. Nah, ini kita analisis dialog pedagang dan pembeli. Ini kan sudah dilakukan. Kalau tidak salah pedagangnya adalah Fatir. Pembelinya mungkin Adelia. Apakah dilakukan dengan santun? Ya. Tidak ada tekanan atau paksaan kepada penjual ataupun pembeli? Ya, tidak ada. Saling menguntungkan? Ya. Apa yang diuntungkan oleh penjual? Ya, dagangannya laku. Apa yang diuntungkan oleh pembeli? Ya, membeli dengan harga yang lebih murah. Apakah bersifat praktis bisa diterapkan? Ya, bisa diterapkan. Apa yang diterapkan oleh pembeli ya, membeli jangan memilih yang besar-besar. Kalau penjual ya menjual dengan harga yang lebih murah. Tadinya mungkin 25.000 ya mungkin tinggal 20.000. Nah, jadi kalau ingin melihat sebuah negosiasi lancar bisa disepakati, maka lakukanlah analisis ini. Kalau nanti kamu dapat wacana, apakah dalam wacana itu dilakukan dengan santun? Apakah ada tekanan? Ya, kalau ada berarti kemungkinan kecil itu terjadi kesepakatan. Nah, itu materi yang pertama, bagaimana syarat terjadinya sebuah negosiasi. Nah, sekarang kita masuk ke strukturnya. Struktur teks negosiasi. Namun, sebelum kita masuk strukturnya, saya akan jelaskan dulu ada berapa sih negosiasi, bentuk negosiasi itu. Yang pertama, negosiasi pemecahan konflik. Yang kedua, negosiasi kerjasama. Terus yang ketiga, negosiasi penjual dan pembeli. Kalau negosiasi penjual dan pembeli, saya kira kita sudah bacakan. Contohnya juga sudah ada, sudah dijelaskan. Nah, yang kalau wacananya, teks negosiasinya yang dalam bentuk wacana Rani, yang HP baru itu masuk kategori yang mana? Apakah negosiasi penjual dan pembeli, kerjasama, atau pemecahan konflik? Ya, kita lihat dulu. Ya, kita lihat dulu yang HP baru. Nah, ini. Kita lihat apakah dia masuk dalam negosiasi kerjasama, pemecahan konflik, atau jual beli. Nah, untuk mengetahuinya, kita harus lihat strukturnya dulu. Bagaimana struktur pemecahan konflik, bagaimana struktur penjual dan pembeli, dan bagaimana struktur pemecahan masalah. Nah, kita lihat dulu. Ini bisa tidak terbaca ini di layar HP-nya? Halo? Bisa. Bisa ya? Bisa. Bisa. Oke. Untuk pemecahan konflik dulu. Ya, pemecahan konflik itu ada pembuka rata-rata, ada pembuka. Ada pembuka, isi, penutup. Ini struktur umum teks negosiasi. Ada pembuka, isi, dan penutup. Dari 3 negosiasi ini, struktur umumnya pembuka, isi, penutup. Ya, yang membedakan nanti adalah isinya. Ya, persamaannya ini dari ketiga ini negosiasi ini sama-sama ada pembuka, isi, dan penutup. Salam. Salam itu ada salam pembuka, ada salam penutup.
Ya, kalau salam pembuka berarti dia masuk di pembuka. Kalau mengucapkan salam mau pulang berarti dia masuk di penutup. Oke, kita ke pemecahan kompleks dulu. Ya, ada pembukanya, pengenalan diri kedua belah pihak, penutur, dan mitra tutur, partisipan maksudnya ini, orangnya, pelakunya. Nah, isinya, kalau pemecahan komplit isinya, ya disampaikan materi, bagian isinya menyangkut pertanyaan, pemberitahuan, ya, tawar-menawar, serta penyelesaian masalah di mana kedua belah pihak saling bernegosiasi untuk mencapai suatu keputusan. Nah, tentang HP baru itu, kalau berdasarkan strukturnya ini, maka Rani yang dibelikan HP oleh ayahnya itu masuk ke dalam pemecahan konflik. Ya. Nah, sekarang ini ada contoh. Nah, saya akan bertindak sebagai wakil kepala sekolah, wakil kesiswaan, kemudian wakil siswa, bagusnya laki-laki, adalah ada Fatir atau Munawir. Munawir bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke. Munawir membaca wakil siswa. Oke, saya bacakan dulu pembukanya. Jadi pembuka itu bisa salam, bisa dalam bentuk orientasi pembukanya ini. Para siswa heboh karena mendengar pengumuman bahwa uang iuran PHBN perayaan Hari Besar Nasional sebesar 100.000 per siswa. Salah seorang siswa bernama Munawir memberanikan diri untuk menghadap ke wakil kepala sekolah bagian kesiswaan perihal siswa yang tidak setuju dengan iuran PHBN tersebut. Silahkan, Nawir. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, silahkan duduk. Terima kasih, Pak. Ada apa ini? Sepertinya ada hal yang penting. Iya, Pak. Ini mengenai iuran PHBN. Oke. Nah, kalau ada berupa salam di awal berarti itu masuk bagian pembukaan. Kalau ini adalah orientasi, kalimat pembuka atau paragraf pembuka yang menjelaskan ya masalah yang akan atau konflik yang akan dihadapi. Oke, sekarang ke isinya. Ada apa dengan iuran PHBN? Kami merasa keberatan, Pak, dengan iuran sebesar 100.000. Kami ingin meminta keringanan biaya, Pak. Begini nih, Mas. Dari pihak guru, kepala sekolah, dan jajarannya sudah merapatkan hal ini. Jadi, sepertinya tidak mungkin untuk diturunkan. Apa benar tidak bisa turun, Pak? Kasihan teman-teman yang mempunyai adik yang berada di bangku SMP dan SD. Orang tua mereka harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya saat PHBN. Kami harap iuran dapat diturunkan menjadi 60.000. Kalau 60.000 kurang, ya, Dimas, dalam PHBN nanti kita membutuhkan dana sekitar 80 juta. Dari sekolah dan guru sudah terkumpul uang 21 juta. Maka dengan 670 siswa akan didapat 67.900.000 jika iuran 60.000. Nanti hanya didapat 40.740.000. Itu kurang sekali dari kebutuhan sekolah kita. Mohon diturunkan, Pak. Kami akan membantu dalam pembuatan maskot, persiapan dan lain-lain. Yang penting kelurahannya bisa turun. Baiklah, saya akan mengusulkan
75.000, tapi kamu harus mengkoordinasikan teman-teman untuk membantu persiapan sekolah. Baik, Pak. Akan saya lakukan. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Ya, sama-sama. Selamat pagi. Ya, ucapan salam itu tadi itu adalah bagian penutup. Nah, di sini tadi ada bagian isi. Ada masalah, ada konflik. Ya, masalahnya itu pembayaran pembayaran PHBN itu 100.000. Nah, terjadilah negosiasi antara wakil kepala sekolah bagian kesiswaan dengan Dimas. Apa penawarannya Dimas? Ya, pengajuannya ingin menurunkan pembayaran. Oke, disepakati, disetujui diturunkan. Tapi bukan 60.000, dari 100.000 menjadi 75.000. Ada penawarannya Pak Wakah, ya harus membantu ini. Tadi itu mengkoordinasikan teman-teman untuk membantu persiapan sekolah. Oke, dan terjadilah kesepakatan. Nah, sekarang itu tadi contoh negosiasi dalam bentuk pemecahan konflik. Pemecahan konflik itu masalah ya. Ya, masalahnya pembayaran terlalu tinggi. Nah, mau diturunkan, maka terjadilah negosiasi. Sekarang kita ke negosiasi ya. Ya, ini struktur teks negosiasi dalam bentuk kerjasama. Kerjasama apakah itu? Ya, bukan kerjasama menyontek, bukan kerjasama mengerjakan PR. Kerjasama yang dimaksud di sini, silakan perhatikan. Ya, ada juga strukturnya pembuka, yang terdapat salam, ya sama dengan yang tadi. Ya. Kemudian ada isi, terbagi dalam 3 bagian. Ada pengajuan, ada penawaran, ada persetujuan, kemudian diakhiri bagian ketiga adalah penutup. Ya sama ya. Jadi persamaannya itu pembuka ada, isi ada, penutup ada. Yang membedakan adalah bagian isi. Nah, ini contoh. Ya, ini contohnya. Nah, sekarang saya butuh lagi pihak bank itu. Selamat siang Pak, berarti pengusaha laki-laki lagi. Abi Mursyid bisa dengar suara saya? Abi Mursyid? Oh tidak ya, mungkin ada gangguan audio Abi Mursyid. Kemudian Muhammad Munawir bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, Munawir yang bertindak sebagai pengusaha. Saya pihak bank. Ya. Iya, Pak. Oke, siap? Siap, Pak. Oke. Selamat siang, Pak. Silahkan duduk. Selamat siang. Ya, terima kasih. Oke. Nah, ini Pengusaha. ada adegannya ya, pengusaha lalu duduk. Jadi ini intinya kalau salamnya di awal berarti dia masuk ke pembukaan. Kalau salamnya di akhir berarti dia masuk penutup. Nah, sekarang kita ke bagian isi. Apa pengajuan? Silakan. Dawid? Begini, saya mempunyai usaha furnitur. Saya ingin mengajukan proposal pinjaman uang. Bisa saya lihat proposalnya? Silahkan, Bu. Oke, nah ini adalah pengajuan. Nah, ini pengajuan bank. Ya, dia ingin melihat proposalnya. Sekarang lanjut. Begini, usaha ini sudah turun-temurun dari kakek saya. Saya berencana memperluas penjualan sampai luar negeri karena sudah ada peminatan dari luar negeri.
Begini Pak, untuk proposal tidak ada masalah, ya. Cuma ya hanya mulai ada untuk 800 juta kami dari pihak bank tidak bisa memenuhinya. Pihak bank hanya sanggup memenuhi 500 juta dengan bunga 5%. Ternyata mau pinjam uang 800 juta di bank. Bank hanya memenuhi 500. Oke, lanjut. Tidak bisa, Bu. Saya yakin usaha ini akan sangat sukses. Mungkin jika tambah sedikit sih bisa. Jika 700 juta, bagaimana, Bu? Nah, ini ada pengajuannya. Pengajuannya bank, ya dari 500 juta ditambah, diajukan menjadi 500. Tapi pengusaha ini minta mengajukan juga. Maaf Pak, kami maksimal hanya mampu menyediakan 650 juta. Ya, ditawarkan lagi kalau 700 ribu itu 700 juta enggak. Bank enggak mampu, hanya mampu 650 juta. Lanjut. Baiklah, Bu. 650 juta tidak apa-apa. Silahkan Pak menunggu sebentar. Ini Pak uangnya 650 juta dengan bunga 5%. Silahkan dihitung. Iya Mbak, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Oke, ini bagian penutup sudah dipenuhi. Dikasih uangnya. Dari tadi pengajuan pertama itu 700 juta. Ditawar oleh bank 500 juta. Kemudian ditawar lagi, diajukan kembali, bisa ke 750. Oh, ternyata tidak bisa. Pihak bank mengajukan syarat 650 juta dan yang disepakati adalah 650 juta. Itulah contoh perjanjian kerjasama. Ya, kerjasama apa lagi yang bisa kita lakukan? Ya, mungkin kerjasama mendirikan perusahaan, kerjasama mendirikan warkop, ya masing-masing punya modal. Oke, sekarang kita ke negosiasi antara penjual dan pembeli. Ini sebenarnya sudah kita bahas, namun strukturnya kita mau bahas. Nah, sama dengan tadi, rata-rata ada pembuka. Nah, yang membedakan adalah isi. Nah, kalau penjual dan pembeli itu bagi isinya ada 3. Kalau kerjasama tadi ya hanya pengajuan, penawaran, pengajuan, penawaran. Ya. Kalau ini ada permintaan, ada pemenuhan, ada penawaran, ada persetujuan, ada pembelian. Pembelian. Ya, ada pembelian. Tuhan. Oke. Nah, contohnya ya. Itu yang sudah kita baca bagian baca kemarin itu. Yang manakah bagian orientasi? Ya. Berapa harga sekilo mangga ini, Bang? Ya, ini bagian orientasi. Nah, pengajuan, ini kita bahas langsung isinya ya. Pengajuan, boleh kurang? Oh, ditawar. Belum boleh. Ada pengajuannya. Iya, Bang. Tapi harganya boleh kurang kan ya? Boleh kurang lagi. Kan lagi ada alasannya. Ditawar, oh belum boleh. 28.000 ya, Bu. Nah, diajukan lagi. Nah, kemudian dipenuhi ya. Ya, ditawar, penawarannya dipenuhi tapi ada penawaran permintaannya lagi penjual. Asal jangan pilih yang besar-besar. Dan akhirnya disetujui bagian persetujuan. Iya Bang, yang penting saya dapat mangga bagus-bagus dan tidak busuk. Ini materinya juga sudah saya share ya dalam bentuk PDF. Ini
nanti juga ada dalam bentuk video tentang struktur teks negosiasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada atau nanti ada pertanyaan, bisa langsung bertanya di grup WhatsApp atau di Japri saya. Classroom. Ya, boleh berkomentar di Classroom. Langsung Japri saya juga boleh. Sekarang boleh menyalakan videonya untuk screenshot saya. Nyalakan video tahu. Lupa deh video. Nggak apa-apa. Yang penting muncul namanya. Kalau tidak nyalakan videonya, nggak muncul namanya. Abi Mursid, where are you? Bella. Oke. Oke, sudah. Tim rekaman ya, Pak. Yang penting si absen ya. Iya, Pak. Oke. Sudah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan kedua untuk materi kita di bahasa Indonesia tentang teks negosiasi saya nyatakan sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.